Pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun ia tidak memiliki paras cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat kaya. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit dan meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Istriku. Bapak ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat. Ini sudah takdir, nak. Tapi kenapa sangat cepat ya? Sabar ya, nak. Kamu masih mempunyai ayah yang selalu sayang kepada kamu. Asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Makanan. Waduh, kok repot-repot bu? Enggak apa-apa. Terima kasih ya, Bu. Maaf sudah merepotkan. Salam buat bawang merah. Gak apa-apa, saya nanti sampaikan salamnya ke Bawang Merah. Saya izin pulang dulu ya. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapat persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu membutuhkan seorang ibu. Apakah kamu setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Baiklah, aku setuju jika ayah ingin menikahi ibu Bawang Merah. Baiklah, kalau engkau setuju. Menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Suatu hari, sang ayah harus pergi keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang. Bawang Putih, kamu jangan bermos-mosan terus. Soalnya beres-beres rumah, loh. Iya bu, akan saya lakukan. Bawang Putih, cucikan bajuku dan barang-barangku sekarang juga. Iya ke, akan saya laksanakan. Sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak saat sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang. Bawang Putih, kamu tuh setiap harus bangun pagi-pagi, harus masak, harus cuci baju, dan lain-lain dah. Gue gitu. Iya bu, saya tahu akan saya lakukan. Ia selalu diperlakukan seenaknya. Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Sehingga suatu saat Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang menyuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, maaf saya sudah menghanyutkan baju ibu. Apa? Dasar anak pulauan, cari sono nih. Di sungai. Jangan harap bawa pulang kalau belum ketemu. Enggak pulang. Baik bu. Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Ia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi.
Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang mata dengan teliti. Diperiksanya setiap jalur akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Namun pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Ini Cindy. Enak. Apakah Bibi melihat baju ibu saya yang warna merah lagi lewat sini? Coba cari sungai. Ada Ada. kebuah Ketemu Tanya nenek-nenek. nenek situ. Baiklah Bi, terima kasih. Permisi Kek. Pelan-pelan Naswa. Iya nak, kamu siapa? Saya bawang putih Kek. Apakah kakek melihat baju warna merah itu punya ibu saya yang lagi lewat sini? Baju merah ya nak. Iya tadi kakek melihatnya bajunya tersangkut di rumahku. Sayang, padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi kalau kau ingin mengambilnya, ada satu syarat, yaitu kamu harus menginap di rumahku selama beberapa hari. Baiklah Kek, saya akan menginap di rumah kakek selama beberapa hari. Asalkan kakek tidak bosan saja dengan saya. Akhirnya, bawang putih pun tinggal bersama dengan kakek itu seminggu lamanya. Setiap hari, bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah kakek. Tentu saja kakek merasa sangat senang hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang kakek pun memanggil bawang putih. Nah, kamu sudah genap 1 minggu di sini. Sesuai janjiku, aku akan memberikan baju merah ibu tiri kau dan akan memberi hadiah. Ini labu dan baju ibu kau. Terima kasih kakek. Ya. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ini Bu baju merahnya. Maaf saya baru kembali. Gembel, apa itu yang kamu bawa? Ya apaan tuh? Ini buah labu Bu. Tadi saya diberikan oleh kakek-kakek yang menemukan baju ibu. Merah jangan. Tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung teriak kegirangan karena melihat isi dari sebuah labu tersebut. Kamu dapat dari mana labu berisi perhiasan dan permata ini? Aku mendapatkan ini dari kakek yang menemukan baju ibu. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, besok kamu harus melakukan apa yang bawang putih lakukan. Baiklah, Bu. Besok pagi kamu harus mencuci baju di sungai. Baiklah, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Hingga akhirnya ia tiba di gubuk kakek yang diceritakan oleh bawang putih. Kakek, apakah kakek melihat baju berwarna merah hanyut di sungai? Kakek tahu, cuman kamu harus menginap selama 1 minggu untuk mengembalikan baju itu. Baiklah, Kek. Aku akan menemanimu selama 1 minggu. Minggu, bawang merah menginap di rumah sang kakek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu lamanya, sang kakek membolehkan bawang merah pulang. Kakek, bukankah sekarang sudah 1 minggu? Apakah sudah boleh pulang dan apakah saya akan mendapatkan labu? Ya nak, ini ambil labunya.
takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Bang Putih, kamu cuci baju dulu sana di sungai. Baik, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas.